Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah kendali indera spiritual Hanli, benang petir terus terjalin bersama dalam pola cabang. Namun, tingkat kontrol ini sangat sulit. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luas dan bright side spirit eyes, dia gagal berturut-turut, mengakibatkan letusan. 8 kali kemudian, kain petir emas akhirnya terbentuk, melayang tanpa bergerak di udara. Kain itu seukuran telapak tangan, ditenun dengan pola kilat yang mencolok. Tampak agak misterius. Ketika Hanli melihat produk jadi, wajahnya sedikit berubah dan dia melambaikan tangannya, memanggil kain itu ke tangannya. Itu sangat lembut dengan permukaan yang ramping. Itu sebenarnya agak lebih indah dari sutra dan dia tidak bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dengan bright side spirit eyes. Hanli dengan lembut membelai kain emas itu dan memeriksanya lebih lama. Tatapannya berkedip dan dia melemparkan benda itu ke udara, memukulnya dengan segel mantra. Kain itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mulai berputar dari tangannya. Itu berdering dengan gulungan guntur yang lembut. Kain itu menyebar sedikit demi sedikit, memperlihatkan gambar berongga dari pola petir dalam cahaya keemasan yang redup. Saat pola transparan muncul, tekanan spiritual yang sangat besar keluar darinya. Ini adalah kekuatan misterius yang dia rasakan dari cabang sebelumnya. Hanli menyipitkan matanya dan dengan penuh perhatian menatap pola emas itu. Hatinya menyala dengan kegembiraan. Meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pola petir, kekuatan spiritualnya lebih dari 10 kali lipat dari yang semula terkandung dalam kain yang ditenun dari petir Divine Devil Bane. Jika dimanfaatkan menjadi serangan, batasan pelindung di ruang batu mungkin tidak dapat menahannya. Dengan mengingat hal itu, Hanli memberi isyarat pada pola petir. Guntur bertepuk tangan dan pola petir berkelebat, kembali ke wujudnya sebagai kain dan jatuh kembali ke tangannya. Setelah itu, dia memuntahkan lebih banyak petir, menggunakannya untuk menyatukan item petir lainnya. Setelah rangkaian kegagalan, dia berhasil menciptakan sesuatu. Kali ini, itu bukan kain, tapi bola emas yang berkilauan. Pola petir samar-samar bersinar dari permukaannya. Hanli meraihnya dan memeriksa kedua benda itu dengan saksama dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, dia memikirkan sesuatu dan memuntahkan bola api perak. Dia kemudian menunjuk api dengan gerakan mantra. Bang! Nyala api pecah dan tersebar menjadi bunga perak yang tak terhitung jumlahnya. Hanli melantunkan dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengubah bentuk api menjadi benang tipis. Adegan serupa terjadi, tetapi ketika dia menganyamnya di tengah jalan, nyala api meledak dan berubah menjadi bola api perak. Ketika ini terjadi, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dengan perintah lain, bola api berubah menjadi seekor burung dan terbang kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan benang biru, tapi hasilnya mirip dengan api yang melahap roh. Usahanya berakhir dengan kegagalan. Hanli tidak melanjutkan eksperimennya dan berpikir keras. Meskipun kedua objek petir berasal dari prinsip yang sama, banyak detail kecil yang bervariasi. Petir di kainnya stabil dan murni, tetapi petir bola emas itu gelisah dan berbahaya seolah bisa meletus kapan saja. Saat Hanli mengotak-atik dua benda di tangannya, dia akhirnya tersenyum setelah berpikir dengan cermat. Menurut tebakannya, pola petir adalah sejenis karakter jimat yang terbentuk secara alami. Setiap pola harus membuat properti unik yang mirip dengan karakter jimat yang terbentuk dari rune perak Immortal Clan. Efek pola kilat dan penggunaan terampil ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Karena itu, Hanli menempatkan dua item petir di dalam kotak batu giok dan dengan hati-hati menyegelnya dengan beberapa jimat pembatas sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam gelang penyimpanan. Selama sisa waktu sebelum pelelangan,
Han Li dengan hati-hati menarik indera spiritualnya dan menutup matanya dalam meditasi. Pada pagi hari ketiga, Han Li membuka matanya dan menarik larangan dari ruang pengasingan sebelum keluar. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia segera melepaskan indera spiritualnya dari kebiasaan dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya melewati seluruh aula. Dia mendengar suara seseorang. Dia melihat ke samping dan mengerutkan kening. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, dia berjalan keluar dari aula utama. Sebelum dia benar-benar keluar, dia mendengar suara seorang pria tertawa terbahak-bahak, "Perisu, jika kamu tidak bisa kalah, maka jangan bertaruh sejak awal. Apakah Anda tidak setuju untuk menjadi istri magang saya?" Tawa itu terdengar sangat asing seolah berasal dari gong yang patah. Han Li dengan tenang berjalan keluar dan mengalihkan pandangannya ke seluruh aula. Dia melihat dua pasang orang berdiri dalam konfrontasi. Salah satu pasangan terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Perisu, tapi wajahnya pucat pasi. Yang lainnya adalah pria besar bermata hijau, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka menghadapi dua pria berjubah hitam. Salah satunya memiliki wajah ramping dan mata segitiga panjang, mengenakan baju besi biru tua. Yang lainnya adalah kurcaci paruh baya berbintik-bintik dengan rambut sakit. Tawa datang dari lelaki tua itu. "Senior Han." Begitu Han Li muncul, pria besar itu melirik Han Li dan dengan cepat memberi hormat padanya dengan wajah lega. Perisu juga tampak sangat gembira saat Han Li muncul. Han Li berhenti dan banyak pikiran dengan cepat melintas di tangannya, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Tawa liar lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dan dia memeriksa Han Li dengan sedikit keterkejutan. "Jadi, dirimu yang terhormat pasti rekan Daois Han yang baru tiba." Pada waktu yang hampir bersamaan, Han Li menyapu indera spiritualnya melewati lelaki tua itu untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator tahap transformasi Dewa Pertengahan. Dia mengangkat alis pada pria tua itu. "Siapa kamu rekan Daois dan mengapa kamu membuat keributan?" Han Li dengan dingin bertanya. Orang tua itu sangat marah dengan sikap kasar Han Li karena tingkat kultivasinya berada satu tingkat di atasnya. Tetapi ketika dia mengingat bahwa Han Li adalah seorang kultivator yang naik, dia dengan paksa menahan amarahnya dan tersenyum buatan, "Saya Huang Bao, pemimpin regu ke-27. Saya datang ke sini karena saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Perisu. Akan lebih baik jika Anda tidak ikut campur. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu." Perisu menggertakkan giginya. "Masalah ini hanya menyangkut muridmu. Bukankah senior harus berhenti mencampuri masalah ini dan membuat ini lebih besar dari ini?" "Apa, bukankah Perisu melewatkan janji dengan muridku? Karena Anda tidak mengatakan apa-apa, dia telah meminta orang lain untuk membantunya. Jika Anda memiliki keterampilan, Anda dapat mencari bantuan. Jika tidak, bencana akan menimpa klan Su Anda." Suara lelaki tua itu menjadi dingin dan dia menatap wanita itu dengan tatapan mematikan. "Urusanku tidak ada hubungannya dengan klan Su. Senior tidak bisa melibatkan yang tidak terkait." Perisu tidak bisa menahan amarahnya. Orang tua itu tertawa. "Bagaimana mereka tidak berhubungan? Saat Anda membuat kesepakatan dengan murid saya, klan Su dijadikan saksi. Jika Anda tidak menepati janji, saya harus mencari saksi." Wajah Perisu semakin memucat dan dia melirik ke arah Han Li. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, permintaan bantuannya sangat jelas. Adapun pria bermata hijau, dia memasang ekspresi tak berdaya. Han Li mengelus hidungnya dan dengan tenang bertanya, "Apa kesepakatannya?" Sejujurnya, jika bukan karena wanita itu adalah keturunan jiwa esperi, atau memiliki persahabatan di antara mereka, dia tidak akan bertanya. Dengan statusnya, dia menunjukkan niatnya untuk melibatkan diri saat menanyakan pertanyaan itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah.
Dwarf itu memutar matanya dan terkekeh, cukup sederhana. Saya ingin menikahi Perisu, dan pedang kristal es sangat dingin. Dia berjanji bahwa jika hartaku bisa menahan serangan pedangnya tanpa membeku, dia akan setuju untuk menikah denganku. Saya sudah melakukan itu, tetapi dia berencana untuk mengingkari kata-katanya dan bersembunyi di sini sejak itu. Apakah ini benar? Han Li bertanya padanya. Itu benar, tapi sesuatu telah dilakukan pada harta sihirku. Kalau tidak, seorang kultivator tahap awal seperti dia tidak akan mampu menahan serangan saya. Dia mengenakan ekspresi marah dan melirik pria tua itu. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan sedikit rasa puas diri. Terlepas dari wilayahnya, kamu tidak dapat membekukan Green Wave Blade milikku. Sekarang, Anda harus setuju. Kurcaci itu terkikik. Perisu tetap diam dengan ekspresi yang sangat dingin. Kilatan es muncul di mata Han Li dan dia dengan tegas berkata, jadi seperti itu. Namun, saya tidak percaya bahwa harta sihir Anda dapat menahan pedang kristal esnya. Tunjukkan ini sekarang. Jika itu benar, saya akan menutup mata terhadap masalah ini. Tetapi jika tidak, saya akan meminta kalian berdua untuk pergi. Ini adalah perempat dari regu ke-56, bukan ke-7. Senior, aku. Bagus, biarlah begitu. Saya berharap rekan Daois Han dapat mengingat kata-katanya sendiri. Ketika Perisu mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu setuju dengan gembira. Karena Han Li adalah seorang kultivator yang naik, lelaki tua itu tidak mau menyimpan dendam atas kejadian ini. Dwarf itu dengan bijaksana meludahkan pedang terbang hijau dan melingkarkannya di depannya, senyum sinis terlihat jelas di wajahnya. Pedang terbang bersinar menyilaukan dengan sangat ringan. Tampaknya bukan masalah kecil. Han Li menyipitkan matanya dan cahaya biru melintas dari matanya, dengan jelas melihat melalui permukaan pedang. Apa yang disebut pedang gelombang hijau ini memiliki dua konsentrasi kekuatan spiritual yang sama sekali berbeda. Yang satu lemah, sementara yang satu sangat kuat. Jelas ada sesuatu yang telah dilakukan pada harta karun ini. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Perisu merasa ketakutan, namun, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil cahaya putih. Itu berputar di atasnya untuk mengungkapkan pedang terbang kristal. Itu adalah harta sihir terikatnya, pedang kristal es. Sejujurnya, dia merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika sebuah trik dilakukan pada pedang gelombang hijau, dia hanya diberi sedikit waktu untuk memperbaiki giok mendalam tahun segudang yang diberikan kepadanya ke dalam pedang. Namun, ini masih sangat meningkatkan kekuatan pedang, jadi ada kesempatan untuk menyegel bilahnya di dalam es. Meskipun dia melepaskan pedangnya, dia tidak berani langsung menyerang pedang hijau itu. Sebaliknya, dia ragu-ragu melirik Han Li. Han Li melirik kedua pedang terbang itu dan dia mengulurkan tangan ke salah satu pedang itu. Perisu merasakan pedangnya sebagian besar bergetar. Kemudian, itu terbang melawan kendalinya dan tiba di tangan Han Li. Dia meraih gagang pedang dan menjentikkan jarinya ke tubuhnya, mengeluarkan teriakan burung phoenix. Suaranya sangat menyenangkan, nadanya mendekati surgawi. Orang tua itu hanya bisa mencibir. Meskipun kultivator tingkat mereka dapat menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan harta sihir, itu adalah tugas yang sulit untuk ke harta lain. Lagi pula, terlepas dari sifat kekuatan dan teknik spiritual akan bertentangan dan membuatnya sulit untuk menyatu. Ketika dia dengan paksa meningkatkan kekuatan harta sihir muridnya, dia tiba-tiba memperoleh jimat roh yang sangat dalam. Setelah menghabiskan setengah bulan menyempurnakannya, akhirnya menjadi sekuat ini. Karena Han Li hanyalah seorang kultivator transformasi dewa awal, dia tidak percaya bahwa dia dapat melampaui kekuatan itu hanya dalam sekejap. Selain itu,
Menyegel pedang gelombang hijau dalam es adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan es yang setara. Ini sendiri merupakan batasan yang sangat besar. Saat ini dengan cepat terlintas di benak lelaki tua itu, dia tidak takut dengan tindakan Han Li. Pedang yang bagus. Seolah telah melihat melalui pikiran lelaki tua itu, sudut bibir Han Li berkedut dan api perak keluar dari gagang pedang. Dalam sekejap mata, itu melilit pedang dan menghilang ke dalamnya. Pedang kristal berubah menjadi perak putih dalam sekejap mata. Desain burung api berlayar sekarang muncul di permukaannya, seperti aslinya dalam detail. Han Li telah menggunakan dengan paksa menyuntikkan Spirit Devouring Flame miliknya ke dalam Ice Crystal Sword, mendorong transformasi yang aneh ini. Spirit Devouring Flame adalah kemampuan yang tak terbayangkan yang melahap kekuatan spiritual. Karena terbentuk dari Great Yin True Flame dan Puresun Flame Essence, itu bisa bergeser antara dingin dan panas yang ekstrim, memungkinkannya menyatu menjadi pedang terbang dengan mudah. Mata lelaki tua itu melebar sesaat dan kemudian menyipitkan matanya. Adapun yang lainnya, mereka sangat terkejut. Kemudian dalam embusan angin, Han Li melemparkan pedang terbang itu kembali ke udara. Peri Su dengan cepat melemparkan segel mantra padanya dengan kegembiraan di wajahnya dan dengan cepat mendapatkan kembali kendali. Setelah itu, dia mengucapkan mantra dan menjentikkan jarinya, menyerang pedang satu demi satu, mengisi pedang sepenuhnya dengan seluruh kekuatan sihirnya. Setelah itu, pedang terbang mengeluarkan serangkaian drone dan bergetar. Lapisan api perak muncul di permukaannya dan melilitnya, langsung mengubahnya menjadi burung api perak sepanjang 3 meter. Suhu di seluruh aula turun tajam begitu burung api muncul. Bahkan lapisan es putih yang bersinar mulai muncul di tanah. Peri Su mengeluarkan teriakan halus dan burung api dengan liar mengepakkan sayapnya, berubah menjadi pedang terbang hijau. Melihat bahwa pedang es itu sangat diberdayakan oleh Han Li, kurcaci itu mengeluarkan jejak teror dan hanya bisa menggertakkan giginya, memasang segel mantra dan memerintahkan harta sihirnya sendiri. Pedang hijau kabur saat cahaya bersinar terang darinya. Itu berbentuk wim hijau bertanduk dan dengan ganas menyerbu ke depan. Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Wim hijau dan burung api perak bertabrakan, menyatukan cahaya hijau dan api perak. Burung itu kemudian membuka mulutnya dan menggigit setengah dari tubuh naga banjir itu, melahapnya tanpa bekas. Dwarf itu berteriak keras dan memuntahkan segumpal darah. Dia tercengang ketakutan. Ledakan keras terdengar dari burung api dan berubah menjadi kabut es perak, menutupi seluruh wim hijau yang rusak. Di bawah pancaran cahaya perak, terdengar suara retakan yang keras. Batu es setinggi 30 meter muncul di udara. Naga banjir meraung di dalam es dan menghilang, hanya meninggalkan pedang terbang yang bersinar redup. Tanpa disadari oleh semua orang, seutas cahaya perak muncul menembakkan kabut ketika Green Wave Blade menampakkan dirinya dan diam-diam menghilang di dalamnya. Adegan aneh terjadi. Dwarf itu jelas berjarak 60 meter dari harta sihirnya, tetapi pada saat yang sama pedangnya membeku, tubuhnya ambruk ke lantai seolah dia pingsan. Ini adalah kemampuan Spirit Devouring Flame yang menantang surga. Bahkan kultivator tempering spasial tidak dapat melindungi dari kemampuan ini, apalagi harta ajaib dari seorang kultivator Nas Chen Sol. Bahkan jika diperkuat, itu runtuh dalam satu serangan. Ketika Peri Su melihat ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan gembira. Kabut es perak mengembun kembali menjadi pedang terbang perak dan kembali padanya. Sepanjang jalan, bola api perak meninggalkan pedang dan melesat kembali ke arah Han Li, segera menghilang ke dalam tubuhnya. Sementara itu, lelaki tua Huang Bao pulih dari terkejutnya dan tubuhnya dalam amarahnya. Dia segera muncul di samping muridnya dan dia dengan cepat menemukan lapisan es di tubuh kurcaci itu. Wajahnya biru, jiwa beku di tubuhnya. Ketika Huang Bao melihat ini, dia memasang wajah kaget. Namun demikian,
dia masih seorang kultivator tahap transformasi dewa. Dia langsung melambaikan lengan bajunya ke bongkahan es besar dan melepaskan seberkas cahaya merah. Bang! Cahaya dengan cepat melingkari batu besar dan awan api memasuki es. Suhu di aula naik tajam dan es dicairkan dalam sekejap dan pedang terbang hijau memulihkan kebebasannya. Itu segera kembali ke tubuh kurcaci itu. Han Li memandang dengan ekspresi acuh. Untuk menyembunyikan kemampuan sebenarnya dari Spirit Devouring Flames, dia mengurangi kekuatannya dan membuat pedang kristal es itu sendiri membeku di atas bilahnya. Jika tidak, dengan kemampuannya sebagai api surgawi, es yang ditinggalkannya tidak akan mudah dicairkan. Namun, dia menunjukkan sedikit kekuatan untuk memastikan mereka tahu lebih baik daripada mengganggunya. Dia sebelumnya memerintahkan jejak dingin ekstrim Spirit Devouring Flames dan memasukkannya ke pedang terbang. Melalui koneksi mental kurcaci, dia menyuruhnya menyerang tubuh kurcaci. Kemampuan untuk membekukan jiwa dan memengaruhi tubuh ini adalah kemampuan yang baru bisa dia gunakan belakangan ini. Dia juga meneliti informasi terkait tentang ini sekali sebelumnya. Kemampuan ini cukup kuat dan hanya bisa dicapai dengan beberapa api es legendaris. Karena itu benar-benar cukup efektif. Han Li menjadi sosok misterius di mata lelaki tua itu. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan pil obat berwarna merah api dan meletakkannya di mulut kurcaci itu. Dia melihat warna biru di wajahnya dengan cepat memudar dan dia menghela nafas sebelum menatap Han Li dengan ekspresi ragu. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu akhirnya memberi hormat pada Han Li dengan senyuman yang dipaksakan dan berkata, "Kemampuan kakak Han cukup menakutkan. Ini adalah kerugian saya. Murid saya akan membatalkan masalah pernikahan. Saya akan mengucapkan selamat tinggal." Dia kemudian membawa kurcaci itu keluar dari aula. Han Li membalas hormat. Ketika dia melihat semua jejak lelaki tua itu pergi, ekspresinya tenggelam. Sebelum Perisu bisa mengucapkan terima kasih, dia dengan dingin bertanya, "Siapa pria itu?" Perisu terkejut. Sebelum dia mengetahui arti kata-kata Han Li, pria bermata hijau itu buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir, Senior Han. Huang Bao dan muridnya berasal dari sekte kecil yang dikenal sebagai Lembah Kuiksan. Itu bukan sekte kuno. Huang Bao sendiri adalah kultivator terhebat di sekte tersebut. Jadi seperti itu. Saya tidak perlu khawatir tentang masalah lebih lanjut." Han Li kemudian menoleh padanya dan berkata, "Rekan Taoisu, ini akan menjadi satu-satunya saat aku berusaha keras untuk membantumu. Jika ada hal lain yang mengganggu Anda sebaiknya menjaga diri sendiri." Hati Perisu tenggelam, dan dia dengan hormat menjawab, "Junior ini mengerti. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Senior. Saya pasti tidak akan merepotkan Anda di masa depan." Han Li mengangguk dan kemudian berjalan keluar dari aula. Ketika pria bermata hijau itu melihat Han Li pergi, dia tertawa masam dan berkata, "Api perak itu sebenarnya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim dan mampu membekukan jiwa dan memasuki tubuh. Tapi itu tidak cocok dengan legenda api glasial. Rekan Taoisu, Senior Han sepertinya menjagamu. Apakah kamu tahu api apa itu?" Perisu menghela nafas dan berkata, "Senior Han memiliki hubungan yang samar dengan leluhurku, tapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang api glasial ini." Saat berpatroli, dia menelan seluruh bisman yang menyatu dengan api itu. Memiliki kemampuan itu tidak begitu aneh, tapi sepertinya dia tidak suka orang lain mendengar tentang dia. Saudara Zuo sebaiknya diam saja tentang ini, kalau tidak. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia mengangguk setuju. Han Li terbang menuju pasar dengan garis biru. Menurut informasinya, lelang pasti dimulai pada siang hari. Itu akan terjadi pada saat dia tiba.